Pernahkah kalian mendengar burung yang bisa terbang dengan jarak tempuh hingga ribuan kilometer tanpa mengepakkan sayap sama sekali? Iya, tanpa mengepakkan sayap. Bisa kalian bayangkan? Mungkin kedengarannya nggak masuk akal. Bagaimana bisa burung terbang di udara tanpa mengepakkan sayapnya? Bukannya mengepakkan sayap salah satu cara supaya burung bisa terbang? Atau adakah cara lain selain mengepakkan sayap untuk burung bisa terbang? Mungkin bisa dibilang begitu, menggunakan suatu teknik tak biasa seperti yang dilakukan burung satu ini. Inilah burung albatros, burung unik dengan segala kemampuan luar biasa. Burung albatros adalah salah satu hewan yang mungkin sangat menarik untuk kita pelajari. Ada banyak sekali hal menakjubkan dari burung ini. Pesawat terbang yang kita lihat saat ini pun ternyata terinspirasi dari beberapa hal yang dilakukan burung albatros. Burung ini punya sayap yang sangat lebar, termasuk ke dalam salah satu burung dengan sayap paling lebar di dunia. Panjang bentang sayapnya mencapai 3,7 meter, 3 kali lebih panjang dari badannya sendiri. Sementara beratnya, rata-rata burung albatros dewasa sekitar 12 kg atau lebih sedikit. Lebar sayapnya itulah yang membuat hewan ini menjadi luar biasa. Kenapa demikian? Burung yang konon katanya merupakan keturunan dari dinosaurus ini merupakan burung laut yang hidup di kawasan Samudra Pasifik dan Samudra Antartika atau Samudra Selatan. Sebagian besar hidupnya berada di atas lautan. Dengan sekali kepakan sayap saja, burung ini bisa terbang hingga ribuan kilometer. Albatros punya semacam teknik yang dapat memungkinkan dirinya melayang di udara tanpa harus lelah mengepakkan sayapnya, dengan memanfaatkan tiupan angin laut untuk dapat terbang di udara. Mungkin sekilas mirip dengan layang yang sering kita mainkan, memanfaatkan angin untuk bisa terbang. Tapi ini sedikit lebih kompleks. Burung albatros menggunakan teknik yang dikenal dengan dynamic soaring atau terbang layang. Teknik ini sangat luar biasa. Mereka awalnya terbang melawan arah angin untuk mendapatkan ketinggian. Ketika burung ini mendapatkan ketinggian yang lebih tinggi, mereka berbalik mengikuti arah angin untuk turun kembali dan naik lagi ketika hampir mencapai permukaan laut. Pola demikian terus dilakukan burung albatros hingga mereka sampai ke tempat tujuannya tanpa mengepakkan sayap, tapi bisa melayang-layang terbang terarah di atas lautan. Bahkan dalam jarak yang sangat jauh sampai memakan waktu hingga berminggu-minggu lamanya. Dengan tekniknya itu, burung albatros dapat menghemat energi selama di atas udara, karena mereka tidak perlu lagi mengepakkan sayapnya, tapi tetap terbang. Karena itu juga, burung albatros sampai dinobatkan oleh ilmuwan sebagai ahli penerbangan efisien. Teknik inilah yang diterapkan pada pesawat terbang dalam waktu lama dengan sedikit energi. Anatomi sayap burung albatros yang dapat mengunci di satu posisi sama dengan bagian sayap di pesawat. Panjang dan lebarnya sayap juga sangat mempengaruhi gaya ini. Karena itulah fungsi utama dari lebar sayap burung albatros. Banyak maskapai yang mempelajari keahlian dari burung ini untuk mengaplikasikannya pada sayap pesawat yang dikenal dengan biomimikri atau biomimetika. Akan tetapi, masih banyak faktor yang juga harus diterapkan. Bukan hanya teknik yang dilakukan burung albatros saja. Wright bersaudara pun awalnya terinspirasi dari Otto Lilienthal, seorang pelopor penerbangan asal Jerman yang saat itu terbang menggunakan sayap buatannya. Orang yang juga dikenal dengan manusia terbang ini pun menginspirasi banyak orang untuk menciptakan suatu hal yang bisa terbang. Wright bersaudara salah satunya. Dengan ambisi kuat mereka, pesawat pun akhirnya tercipta. Iya, meskipun apa yang dilakukan Otto Lilienthal saat itu sekilas mirip dengan teknik dynamic soaring. Dynamic soaring juga sering diterapkan pada glider atau pesawat tanpa mesin dan juga pada beberapa pesawat tanpa awak yang dapat terbang di udara, hanya dengan memanfaatkan kecepatan angin di lapisan atmosfer yang berbeda. Sehingga kelihatan terbang, tapi terbang dengan gaya, bukan dengan mesin.
Begitulah juga yang dilakukan burung albatros. Dengan kemampuannya ini, burung albatros juga dikenal dengan julukan Raja Udara dan Lautan. Ternyata ada banyak hewan luar biasa di dunia ini yang seringkali menginspirasi terciptanya suatu hal luar biasa bagi manusia. Seperti burung yang menginspirasi terbentuknya pesawat, salamander yang menginspirasi pemanfaatan tenaga surya, rayap menginspirasi bangunan, dan masih banyak lagi. Menakjubkan sekali, bukan? Di luar hal itu, burung albatros juga dikenal sebagai burung yang sangat setia dan hanya tinggal di satu pulau saja. Setelah berlama-lama migrasi di atas lautan dengan memakan ikan, lalu kembali terbang hanya dengan membentangkan sayapnya saja, burung ini nantinya juga akan kembali ke pulau di mana mereka dibesarkan untuk memulai musim kawin. Di sanalah burung albatros membuat keluarga atau menemukan kembali pasangannya setelah lama LDRan. Bahkan setelah pasangannya mati, konon katanya burung albatros tidak akan mencari pasangan lain dan lebih memilih untuk hidup sendiri. Sangat setia. Itulah sedikit fakta dari burung albatros. Kalau ada suatu hal yang mungkin ingin disampaikan atau dikritik, silahkan tulis di kolom komentar, kita diskusikan bersama. Dan terima kasih.